pulang juga perhatian juga sama mama kan? Tapi nyatanya papa jarang pulang. Capek papa cari duit juga buat mama. Hingga akhirnya dia kesal dan sedikit membentakku. Dia menyuruhku untuk gak usah banyak bertanya. Bukan itu yang mama inginkan. Mama butuh perhatian papa. Aku membuat pengakuan di sini karena aku sudah merasa tidak ada orang yang bisa aku ajak ngobrol lagi. Aku bingung. Aku merasa dibohongin. Semua ini karena Mas Rian. Sebagai seorang ahli forensik, suamiku sering sekali pulang malam. Pa, Ya, baru pulang jam segini. iya mama. Ya aku waktu itu maklum saja dengan pekerjaannya. Walaupun sebenarnya saat itu aku merasa kesepian. Sampai suatu hari suamiku jarang sekali pulang. Dia lebih sering lembur. Bahkan pernah sampai pulang pagi. Pa? Dari mana? Ya dari kerja lah, Ma. Ya lama-lama aku jadi curiga kan. Ada apa? Masa sih kerjaannya segitu banyaknya? Kadang aku pingin banget tanya. Tapi setiap kali aku ngelihat wajahnya yang kelelahan, Kan, mama butuh perhatian papa. Tolong mengerti dong. Ah, capek mama. Pa, Udahlah. mama belum selesai bicara. Pa? tapi aku tetap aja masih penasaran. Pasti ini ada sesuatu yang gak beres sama dia. Pemirsa, pada episode kali ini kami akan mengangkat sebuah pengakuan dari seorang wanita yang menyebut dirinya Sukma. Keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangganya mulai terusik manakala dia mendapati suaminya berubah perilaku. Hingga pada akhirnya Sukma tergelitik untuk mencari tahu apa yang dilakukan oleh suaminya. Rasa penasaran yang besar mendorongku untuk mencari tahu. Apa sih yang sebenarnya dilakukan suamiku? Diam-diam aku mencoba menyelidikinya. Aku nggak punya rasa takut saat itu. Pokoknya aku harus tahu alasan kenapa dia jarang sekali pulang. Aku takut aja kalau ternyata dia punya selingkuhan. Ya jelas aja aku nggak akan terima kalau kenyataannya nanti seperti itu kan. Dan pencarian itu ternyata ketahuan oleh Mas Rian.
perilaku Rian mulai mengusik ketenangan hati Sukma. Sukma merasa ada yang ditutupi Rian darinya. Apakah yang akan dilakukan Sukma? Dan sanggupkah ia untuk mengembalikan ketenangan hatinya kembali? Dan pencairan itu ternyata ketahuan oleh Mas Rian. Ya dia menuduhku habis-habisan saat itu. Dia bilang, Mama pasti curiga lagi sama Papa kan? Enggak, Pak. Mama cuma mampir tadi mau ke tempat teman. tapi suamiku tahu kalau aku itu berbohong. Jangan terlalu banyak berilah, nah. Mama ini lagi memata-matai Papa kan? Bener nggak? Enggak, Pak, enggak. Biasanya jam-jam segini di rumah, ngapain sampai di sini? Apa ini kerja, tahu kan? Dia curiga kepadaku. Jangan-jangan aku memata-matainya. Akhirnya aku nggak tahan juga. Aku menyampaikan aja apa yang selama ini jadi pikiranku. Saat itu bukannya luluh dan menjelaskan baik-baik, suamiku malah marah. Ya, akhirnya kami jadi ribut juga. Mama memang curiga sama Papa. Karena selama ini Papa jarang pulang. Sekali pulang larut malam. Kadang-kadang bahkan pagi. Iyalah, Papa ini dokter, Ma. Dokter forensik di sini. Pasien itu datangnya tidak pagi, tidak siang, tidak malam, tidak tengah malam. Kamu harus tahu, profesionalisme kerja nih namanya. Aku akui aku memang salah. Tapi aku cukup kecewa dengan Mas Rian. Kenapa sih dia nggak bisa jujur sama aku? Dia malah menyuruhku untuk pulang dan nggak usah ngurusin urusannya. Sudah, Mama sekarang pulang. Ah, Mama ini istrinya Papa. Iya, tahu. Nanti Papa terangkan di rumah. Sudah. Aku nggak tahu lagi mau berbuat apa untuk membuat Mas Rian bisa jujur padaku. Sampai suatu hari ada seorang suster yang datang padaku. Bu Sukma, Iya, suster. maksud kedatangan saya ke sini, saya ingin bilang, Dia mengaku bahwa suamiku sudah membuat dirinya dipecat dari rumah sakit. saya dipecat oleh dokter Rian. Jujur, sebenarnya waktu itu aku nggak bisa berbuat apa-apa. Karena aku merasa itu semua bukan urusanku. Tapi ini semua pasti ada alasannya kan? Nggak mungkin dia dipecat begitu saja kalau nggak ada alasannya. Aku coba paksa dia supaya ngaku. Apa yang sudah terjadi? Apa yang telah dia lakukan hingga suamiku tega membuatnya dipecat? Ada apa dengan suami saya sampai suami saya mencat suster? Pasti suster berbuat kesalahan. Saya tidak melakukan apa-apa. Kalau suster tidak berbuat kesalahan, kenapa suami saya memecat suster? Gak mungkin dong itu. Ya awalnya dia nggak ngaku. Tapi setelah aku paksa, akhirnya dia ngaku juga. Sebuah hal yang membuat aku shock, sekaligus nggak percaya. Beberapa hari yang lalu, saya melihat dokter Rian. Melihat apa, suster? Saya melihat dokter Rian sedang memperkosa mayat.